dasar, kali ini kita harus menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode keempat. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur transisi periode keempat dalam kehidupan. Yang kedua, dapat menganalisis kecenderungan sifat-sifat unsur kimia transisi periode keempat. Yang ketiga, dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur transisi periodisasi di alam. Yang keempat, dapat menjelaskan proses pembuatan. Dan yang kelima adalah dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Nah, tahukah teman-teman, tren penggunaan sedotan stainless steel cukup populer di kalangan masyarakat karena dinilai praktis dan dapat mengurangi sampah plastik sedotan. Fakta-fakta sedotan stainless steel: yang pertama, sedotan ini terbuat dari puluhan unsur-unsur logam transisi periode keempat seperti mangan, kromium, dan unsur lainnya yakni silikon dan juga karbon. Kelebihan lainnya yaitu tahan korosi, tidak mudah rusak, tahan lama, dan juga aman digunakan. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan unsur transisi periode keempat itu? Sebelum kita mengetahui apa itu unsur periode keempat, mari kita simak dulu apa itu unsur transisi. Jadi, unsur transisi adalah unsur yang menghasilkan elektronnya berakhir pada orbital-orbital di subkulit 3D. Dalam tebal sistem periodik, unsur-unsur transisi terletak pada blok D. Unsur-unsur ini terdiri dari unsur skadium atau titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, nikel, tembaga, dan juga seng. Jadi, unsur periode 4 adalah unsur-unsur kimia pada baris atau periode keempat tabel periodik. Tabel periodik disusun berdasarkan baris untuk menggambarkan tren keberulangan atau periodik. Perilaku kimia unsur-unsur seiring dengan kenaikan nomor atom. Baris baru dimulai ketika perilaku kimia berulang, artinya bahwa unsur-unsur dengan perilaku yang sama jatuh pada kolom yang sama juga. Periode keempat mengandung 18 unsur, dimulai dari kalium dan diakhiri oleh krypton. Sesuai kaidah, unsur-unsur periode keempat ini mengisi terlebih dahulu kulit 4s disusul dengan 3D dan 4f. Urutannya seperti itu, namun terdapat perkecualian, misalnya kromium. Dapat kita lihat pada tabel unsur bahwa letak dari unsur-unsur transisi periode keempat ini berada pada golongan 2A dan golongan 3A, di mana di sana terdapat skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga, dan juga seng. Kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat. Adapun dilihat dari tabel, dapat disimpulkan bahwa unsur besi memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur transisi periode keempat lainnya. Jumlah kelimpahan sekitar 63.000 dengan sumber mineral seperti hematit, siderit, dan magnetit. Untuk yang selanjutnya, sifat fisika dan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama ada konfigurasi unsur. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini melepaskan elektron membentuk ion dalam jumlah yang berbeda-beda. Kedua, sifat logam. Sifat logam, hal ini disebabkan unsur-unsur transisi periode keempat terdapat atau lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Ketiga, bilangan oksidasi. Logam transisi periode keempat memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, seperti Fe2+ dan Fe3+, serta CO2+ dan CO3+, kecuali skadium dan seng. Yang keempat, titik didih dan titik leleh. Periode keempat cenderung tinggi. Yang kelima, sifat magnetik. Sebagian besar senyawa yang bersifat pramagnetik disebabkan adanya elektron yang tidak berpasangan. Keenam, daya hantar panas dan listrik. Mempunyai daya hantar panas dan listrik yang cukup baik. 7. Ion unsur transisi berwarna. Berbeda dengan unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, pada umumnya ion transisi membentuk senyawa berwarna. 8. Senyawa kompleks. Unsur-unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks atau ion atau senyawa koordinasi.